hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Baik. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih hambanya, terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, salam kudus buat kita semua. Mari kita berdoa untuk menyambut pemaparan firman Tuhan. Kita berdoa. Anugerah-Mu besar berlimpah dalam hidup kami. Itulah syair lagu yang baru saja kami lantunkan untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu besar bagi kami, dan Engkau sungguh begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Semuanya adalah karena pertolongan, kemurahan hati Tuhan bagi kami semuanya. Setelah kami mengerjakan segala tugas yang Tuhan percayakan, dalam satu hari ini kembali kami Tuhan dipersatukan dalam persekutuan kami di acara kelompok tumbuh bersama di Kamis Ministry pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dari tempat yang berbeda kami hadir di sini di dalam ruangan Zoom meeting, di mana kesetiaan Tuhan selalu memimpin kami semua. Dan setiap minggu kami Tuhan bersama-sama bertemu, dan kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon kiranya bimbingan-Mu ya Roh Kudus menyertai pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami lebih melihat lagi betapa besarnya kasih Tuhan bagi kami semuanya, bahkan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Engkau telah rela mati, disalibkan, darah-Mu tertumpah untuk mengampuni segala dosa kami, segala dosa umat manusia di dunia ini. Engkau bahkan bangkit dari antara orang mati untuk mengaruniakan hidup yang kekal pada setiap orang yang percaya kepadamu. Itulah kasih karunia yang berlimpah, yang begitu berkuasa untuk memotivasi kami, sehingga saat ini kami semua bisa berada di tempat ini dan kami bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Diberkatilah semuanya yang hadir pada saat ini, baik yang sudah ada di dalam ruangan Zoom meeting dan juga yang ada di live streaming Facebook. Tuhan memberkati semuanya, maupun yang ada di YouTube. Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Sekali lagi, shalom. Selamat malam, salam kudus buat kita semuanya. Ya, terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Ya, malam hari ini saya akan
langsung saja untuk masuk pada pemaparan pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena beberapa hari yang lalu ada saudara kita yang meminta pada saya, mengusulkan bagaimana kalau kita malam ini diberikan waktu untuk lebih banyak berdiskusi. Nah, itu artinya saya akan membagi dua materi yang sudah saya siapkan untuk pembahasan tentang seberapa besar kasih Allah mengasihi kita. Seberapa besar kasih Allah, Allah mengasihimu dan mengasihi saya dan mengasihi semua orang. Nah, topik ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan, malam ini dan juga untuk Kamis depan, supaya kita lebih banyak waktu untuk berdiskusi di sesi tanya jawab nanti. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Kita sepakati dulu itu. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat jawaban daripada Alkitab untuk melihat ukuran atau standar size daripada kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, yang mana melaluinya Allah mengaruniakan kasih-Nya kepada kita semuanya. Ya, jadi ini bukan masalah seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa besar kita mengerti apa yang sudah selesai dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Ya, pekerjaan yang sempurna yang sudah dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, itulah ukuran daripada penyataan kasih Allah yang terbesar bagi saudara dan saya dan bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biasanya kalau kita bertanya kepada seseorang, apakah kamu tahu bahwa Tuhan mengasihimu? Pasti dia bilang, saya tahu. Ya, dan seberapa besar Tuhan mengasihimu? Oh iya, besar sekali kasih Tuhan pada saya, tidak terhitung. Ya, Tuhan itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Begitu ya. Dan kemudian kalau kita bertanya, bagaimana contohnya? Bagaimana Anda bisa memberikan contoh daripada pengalaman Anda sendiri, seberapa besar Tuhan mengasihimu? Ya. Nah, mungkin ada orang yang berkata, oh iya, saya disembuhkan dari penyakit saya. Ya, puji Tuhan. Ada juga yang mengatakan, oh iya, anak-anak saya semuanya berhasil. Ya, puji Tuhan. Atau saya diberikan umur panjang. Luar biasa, puji Tuhan. Atau ada yang bilang, oh iya, Tuhan itu sangat baik, besar kasih-Nya pada saya. Karena Dia memberikan saya rumah yang baru. Ya, berikan saya mobil yang baru, kendaraan yang baru, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan banyak hal yang bisa diungkapkan, ya, bagaimana untuk menyatakan seperti apa besarnya kasih Tuhan. Ada yang bilang, oh iya, sampai hari ini saya masih diberikan nafas kehidupan. Betapa besar kasih Tuhan pada saya. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, malam ini kita akan melihat bagaimana Alkitab menggambarkan, mendeskripsikan seperti apa Allah mengasihi kita, sebesar apa, semulia, seagung apa Allah mengasihi kita. Tahukah kita bahwa Allah mengasihi kita itu bukan tergantung pada apa yang kita lakukan? Tahukah kita bahwa kasih Allah yang terbesar bukan terletak pada prestasi-prestasi atau pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh manusia? Tidak sama sekali, Bapak Ibu. Ya. Dan ketika kita mengukur, menilai standar daripada kasih Allah, itu tidak ada
pada diri manusia itu sendiri, tetapi pertama-tama itu ada pada diri Allah itu sendiri. Nah, bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya yang terbesar itulah kita perlu mengerti, kita perlu memahami, sehingga kita bisa memiliki pandangan yang tepat seperti yang Alkitab katakan. Bukan seperti yang kita rasa-rasa, atau bukan seperti yang diceritakan oleh orang lain kepada kita, dan juga bukan karena apa yang kita lihat, dan juga bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi semata-mata apa yang telah diselesaikan oleh Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kenapa kita perlu menjelaskan atau mendapatkan jawaban atas hal ini? Karena saya katakan Bapak Ibu Saudara, dan Alkitab katakan bahwa ukuran menilai standar daripada kasih Allah, sekali lagi, bukan ditentukan pada apa yang ada pada diri seseorang, ya. Karena Bapak Ibu, kalau hal-hal yang saya sebutkan tadi tentang hal-hal keberhasilan di dalam dunia ini, kalau itu ukurannya, bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun, bahkan orang yang tidak percaya kepada Yesus atau yang menolak Injil Kristus pun, toh mereka masih bisa berhasil dalam hal-hal yang bisa dipandang oleh mata. Masih bisa mereka berhasil, sukses di dalam hal-hal yang secara lahiriah bisa dikatakan mereka sukses. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ada satu istilah mengatakan, ya, ada satu pepatah mengatakan, don't judge a book by its cover. Jadi artinya jangan lihat dari luarnya, ya, jangan pandang dari luarnya inti daripada sesuatu itu, ya. Nilai daripada kasih Allah bukan kita lihat dari penampilan dari luar, dari eksternal, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bisa melihat nilai daripada kasih Allah dari apa yang ada di dalam. Nah, ini yang perlu kita lihat. Apa yang ada di dalam diri kita? Apa yang ada di dalam diri Yesus Kristus? Apa yang ada di dalam Tuhan? Itu yang perlu kita lihat. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti tahu dan mungkin sering membaca apa yang dikisahkan dalam Matius pasal 4, di mana Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian iblis mencobainya. Dan salah satu pencobaan iblis adalah dia katakan kepada Yesus, "Pandanglah sejauh engkau memandang, ya, dan aku akan memberikan kerajaan di bumi ini kepadamu jika engkau sujud kepadaku," kata iblis kepada Yesus Kristus. Ya, tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, untuk melihat seberapa besar nilai daripada kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Ya, kita akan membaca ini dari 2 Korintus pasal 5. Ya, betul sekali. Ya, kita akan melihat, mengukur standar daripada kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita. Kita awali dari 2 Korintus pasal 5. Ya, 2 Korintus pasal 5, dan kita akan melihat ini mulai dari ayatnya yang ke-14. Saya akan membacanya sampai ayat yang ke-21. Puji Tuhan. Ya. Dari ayatnya yang ke-14. Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya. Ya. Dari ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti
bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat ketika Rasul Paulus menyatakan kuasa kasih Kristus yang mengendalikan mereka, mengendalikan Paulus dan kawan-kawan sepelayanannya, Paulus menghubungkan pengertian itu dengan kematian. Ya, kematian satu orang untuk semua orang. Siapa yang dimaksud kematian satu orang untuk semua orang? Jelas ini adalah berbicara Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa semua orang. Itu yang dikatakan Paulus di sini. Bahwa kasih Kristus yang menguasai dia, yang mengendalikannya, yang mengontrol hidupnya, langsung dikaitkan dia dengan kematian Yesus Kristus bagi semua orang. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi semua orang. Di ayatnya yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, semakin jelas di sini bagaimana Rasul Paulus, rasul kita bangsa lain, mendeskripsikan kasih Allah yang disadarinya. Ya, kuasa kasih Allah yang membuat dia mampu bertahan, yang membuat dia menjadi efektif, yang membuat dia menjadi kuat, dan yang membuat dia menjadi kokoh di dalam pelayanannya. Dia jelas-jelas mengaitkan hal itu disadarinya terkait dengan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Paulus sanggup bertahan menghadapi berbagai macam cobaan di dalam segala pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, dia katakan itu jelas terkait dengan kasih Allah yang dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tidak digerakkan oleh karena apa yang dia lakukan berdasarkan hukum Taurat. Dia tidak menyatakan bahwa dia digerakkan oleh kuasa karena dia melakukan sesuatu. Tetapi dia mengakui bahwa dia dikendalikan oleh kuasa kasih karunia Allah, sehingga dia boleh berkata, sebagaimana aku ada saat ini, semuanya bukan karena aku, tetapi semata-mata karena kuat kuasa kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tidak mengenal kuasa kasih Yesus Kristus ketika Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Ketika Yesus hidup di bumi ini, dia juga dikuasai oleh kasih Allah. Tetapi kasih Allah yang ada pada Yesus Kristus adalah kasih Allah yang didorong dan yang dikendalikan oleh motivasi untuk menghidupi hukum Taurat. Amin. Karena Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Karena itu kasih Allah yang bekerja di dalam diri Yesus Kristus adalah kuasa motivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut standar hukum Taurat, menurut standar perbuatan-perbuatan baik. Belum dikatakan menurut standar kasih karunia Allah berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik. Ya, ini sangat penting diketahui oleh semua umat Kristen, supaya kita fokus dan supaya kita benar-benar melakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah secara tepat sesuai dengan firman-Nya. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia sebagai pengikut Kristus Yesus. Maka kita harus mengetahui sumber sukacita kita, bagaimana besarnya kasih karunia Allah dinyatakan sebagai wujud daripada kasih Kristus kepada kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi isu yang terbesar yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kasih Allah yang begitu besar yang ia terima adalah tentang penyataan, tentang deklarasi, ya, tentang pengumuman, tentang pemberitaan daripada Kristus yang mati disalibkan sebagai standar pengetahuan yang sempurna, yaitu hidup kebangkitannya yang dinyatakan sebagai hidup yang kekal yang dikaruniakan bagi setiap orang yang percaya saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sebagai akibat, ya, sebagai result daripada pemberitaan atau kesaksian daripada salib Kristus, Bapak Ibu Saudara, maka kita lihat dikatakan di ayatnya yang ke-16, ya. Kita perhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai standar, ukuran, size daripada besarnya kasih Allah kepada kita saat ini. Itu dinyatakan, kita lihat di ayatnya yang ke-16. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu, Paulus katakan sebagai konsekuensi logis daripada pemberitaan, penyaliban, penguburan, dan kebangkitan, dan bahkan kenaikan daripada Yesus Kristus ke surga, maka sekarang dikatakan kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Ini penting dipahami Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita ingin menilai manusia menurut ukuran manusia saat ini, ya, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus kembali kepada kehidupan Yesus ketika dia hidup di dunia ini. Karena kita bisa menilai manusia yang sempurna hanya ada pada pribadi Yesus, di mana dia hidup sebagai manusia dan dia menyatakan kebenaran Allah secara lahiriah, di mana Yesus Kristus taat dengan sempurna melakukan seluruh kehendak Allah di bawah tuntunan daripada hukum Taurat. Dan Bapak Ibu Saudara, tentu saja pribadi Yesus Kristus sebagai manusia yang sempurna, sebagai standar yang sempurna, ya, itu sudah diselesaikannya di atas kayu salib, dan dia sudah memikul seluruhnya kesalahan dan dosa kita ditimpakan kepadanya. Di dalam kemanusiaan Yesus yang sempurna itulah satu-satunya hati Allah dipuaskan. Hanya di dalam nilai kemanusiaan Yesus yang sempurna itulah penilaian yang benar-benar bisa dikatakan berkenan kepada Tuhan. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus Kristus sebagai manusia sejati, dia adalah tempat di mana standar menilai manusia secara sempurna adalah di dalam diri pribadi Yesus Kristus ketika dia hidup di bumi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan dia berkata tetelestai, dia berkata sudah selesai. Semua tuntutan-tuntutan kemanusiaan, tuntutan secara lahiriah, tuntutan apapun yang diperlukan, ya, untuk menghubungkan manusia dengan Allah, karena manusia itu berdosa, itu sudah dibereskan oleh Yesus Kristus di dalam tubuhnya. Dia memikul segala dosa dan kesalahan kita, dan Yesus berkata sudah selesai. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, sesudah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dan bahkan dia sudah naik ke surga, dia berfirman kepada hambanya Rasul Paulus. Dia berfirman kepada hambanya Rasul bangsa lain, yaitu Rasul kita,
Dan dia berkata di ayatnya yang ke-16 tadi, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ketika dulu pernah Yesus dinilai secara manusia, secara lahiriah, maka kebenaran Allah saat ini bukan lagi ditentukan atas penilaian secara lahiriah. Tetapi penilaian secara apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang lama, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus Kristus menunjukkan penilaian secara manusia, dia harus menunjukkannya dengan tanda-tanda. Tanda-tanda lahiriah. Itu sebabnya maka kita tidak heran ketika Yesus datang ke bumi ini, dia banyak melakukan berbagai macam mujizat-mujizat sebagai tanda supaya orang Israel mau percaya kepadanya. Karena bukanlah mujizat-mujizat itu tujuan Yesus yang sebenarnya. Tujuan Yesus yang sebenarnya adalah membuat, memanggil, mengajak orang-orang Israel yang keras tengkuk, mengajak orang-orang Israel yang hanya mau percaya kalau ada tanda. Tetapi saudara-saudara, kita lihat seberapa besar pun tanda yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah mereka, mereka juga tidak kunjung percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka setelah Yesus naik ke surga, maka dikatakan Paulus menerima firman rahasia Allah, dan dia berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Pertanyaannya, siapa yang ada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Efesus pasal 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Orang yang ada di dalam Yesus adalah mereka yang percaya kepada Injil kasih karunia Allah, kepada Injil keselamatan, dan telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan mereka itulah yang disebut di sini sebagai ciptaan baru. New creation. The new creation. Ya, ciptaan baru. Kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus berdasarkan iman kepada kematian, penguburan, dan kebangkitannya yang telah mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Itulah mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang nanti ketika Yesus datang di awan-awan akan dijemput, dan kita akan menyongsong dia di awan-awan, dan kita dibawa ke dalam surga yang kekal untuk hidup bersama-sama dengan Allah dan menikmati kemuliaannya yang penuh bahagia. Bapak Ibu Saudara, jadi yang lama sudah berlalu. Ya, hidup yang lama sudah berlalu. Penilaian secara manusia, secara eksternal, bukan itu lagi esensi pengenalan terhadap Kristus saat ini, tetapi pengenalan berdasarkan pengertian manusia baru yang telah diciptakan di dalam diri kita sebagai anugerah daripada Allah ketika kita percaya dan kita sudah diperbaharui menjadi anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita melihat bahwa standar untuk menilai besarnya kasih Allah adalah berdasarkan kasih karunia-Nya, dan itu kita respon melalui iman kita, bukan melalui tanda-tanda yang kita lihat. Tidak. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di ayatnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Kita mundur sedikit ke atas. Ya.
Kita lihat di ayat 6. Saya baca dari ayat 6, tapi kita lihat di ayat 7, fokus kita. Ayat 6, 2 Korintus pasal 5. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Maksudnya jauh dari Tuhan bagaimana? Masih jauh dari keberadaan kita yang sesungguhnya, di mana kita akan diubah menjadi serupa tubuh kita dengan tubuh Yesus Kristus yang mulia. Itu masih jauh, dalam arti kita tidak tahu kapan Yesus akan datang menjemput kita. Kapan Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, kita belum tahu kapan persisnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, memang ada orang yang mencoba memprediksi tahun sekian Yesus akan datang, tahun sekian Yesus akan datang, tapi itu hanya sebuah ramalan yang tidak didasarkan pada Alkitab. Yang jelas dan pasti, Yesus pasti datang menjemput kita. Tetapi kita belum tahu kapan persisnya dan kapan tanggalnya, tahunnya, dan bulannya, kita tidak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Namun di ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Jadi hidup kita saat ini bernilai di hadapan Allah adalah kalau kita diyakinkan oleh firman Allah yang kita percayai di dalam hati kita sebagai sebuah keyakinan kebenaran, yang meneguhkan hati kita dan yang memantapkan langkah dan pikiran kita, bukan karena apa yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ketika Yesus melayani di bumi ini sebagai manusia, dia harus meyakinkan orang Israel dengan apa yang kelihatan, apa yang terlihat. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu dia katakan, apa yang kamu lihat, jadi kamu lihat. Orang Israel akan percaya kalau mereka melihat. Karena itulah mereka selalu berkata kepada Yesus, tanda apa yang kau berikan pada kami? Mereka hidup karena tanda-tanda yang kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Paulus mengatakan kita saat ini hidup karena iman, hidup karena percaya kepada firman kebenaran. Itulah yang menghidupkan kita. Itulah yang membuat kita menjadi kuat dan tabah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Bapak Ibu Saudara, di ayat 8 dikatakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 9, sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara penilaian Allah terhadap perkenanan, saya ulangi, kenapa penilaian Allah saat ini terhadap perkenanan hidup kita di hadapannya harus berdasarkan iman, harus berdasarkan kepercayaan, harus berdasarkan keyakinan terhadap firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Karena di ayatnya yang ke-10 itu dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebetulnya lebih tepatnya adalah kursi pengadilan Kristus, KPK. Kita akan menghadap KPK, kursi pengadilan Kristus suatu saat. Untuk apa? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, baik ataupun jahat, Bapak Ibu Saudara? Apa standarnya? Apa implementasinya?
apa ekspresinya? Bagaimana kita mewujudkan, ya? Bagaimana kita memanifestasikan iman atau keyakinan kepercayaan kita sebagai bukti perkenanan Allah kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Ya. 1 Korintus pasal 3, kita lihat ayatnya yang saya akan membacakan untuk kita dari ayatnya yang ke-10, ya, dari ayatnya yang ke-10. Ya. Di sini ada tertulis, judul perikopnya adalah dasar dan bangunan. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain terus membangun terus di atasnya. Paulus adalah master builder. Dia adalah ahli bangunan yang cakap, yang meletakkan dasar iman berdasarkan kasih karunia Allah, yaitu anugerah, kematian, penguburan, dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, ya, di mana setiap orang yang percaya saat ini dibenarkan dengan cuma-cuma dan dikuduskan sekali untuk selama-lamanya dan diampuni dari segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Pauluslah yang meletakkan dasar iman keselamatan yang demikian saat ini berdasarkan kasih karunia Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus hidup di bumi ini, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dasar keselamatan daripada orang Israel adalah berdasarkan iman mereka kepada kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dari mana kita tahu? Kita bisa uji. Apa yang dipercayai oleh Petrus ketika dia pertama kali diselamatkan? Ketika dia pertama kali mengenal Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada di Alkitab dikatakan bahwa Petrus percaya Yesus mati mengampuni segala dosanya, maka ia diselamatkan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Baik Yohanes, baik Yakobus, mereka percaya kepada Yesus adalah Mesias. Itu adalah dasar, itu adalah fondasi iman mereka, yaitu orang Israel, sebab mereka diselamatkan berdasarkan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus katakan di ayat 10 seterusnya tadi dikatakan, setelah ia meletakkan dasar dan orang lain harus membangun di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Di atas kasih karunia keselamatan yang sudah kita peroleh, di mana posisi kita saat ini adalah sudah berada di dalam Kristus. Nah, saatnya kita untuk melanjutkannya dengan membangun kehidupan kita yang berkenan kepadanya. Bagaimana caranya? Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Ada 6, kita lihat 6 macam di sini kita lihat sebagai bahan-bahan daripada pembangunan yang dimasukkan atau yang diperbuat daripada orang-orang percaya untuk membangun kehidupannya dalam pengenalannya akan Kristus yang lebih dalam lagi. Dan ini kita lihat terbagi dua. Kenapa terbagi dua? Kita lihat dulu di ayat 13-nya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini bukan api penyucian, tetapi ini adalah merupakan
firman Allah yang menyatakan sejelas-jelasnya, ya, seotentik mungkin. Ketika kita menghadap di kursi pengadilan Kristus, perbuatan yang kita lakukan akan diuji oleh Allah berdasarkan kejernihan daripada penilaian Allah di atas kebenaran firman-Nya. Ketika itu diuji, apa yang terjadi? Kita lihat hasilnya di situ terbagi dua. Yang pertama adalah bagian yang bertahan, yaitu emas, perak, dan batu permata. Ketika diuji, emas, perak, dan batu permata dengan api, ketiganya ya akan tetap bertahan, tidak akan hangus, walaupun nilainya berbeda antara emas, perak, dan batu permata. Tetapi yang kedua, bagian yang kedua, kayu, rumput kering, dan jerami, ketika diperhadapkan kepada api, pasti ketiga-tiganya hangus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita mengerti pekerjaan, perbuatan baik macam apa yang Tuhan inginkan saat ini kita lakukan, supaya tidak menjadi sia-sia ketika kita menghadap kursi pengadilan Kristus nanti. Memang keselamatan kita tidak akan bisa hilang, karena keselamatan kita adalah berdasarkan kasih karunia Allah, bukan berdasarkan perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi ada yang hilang, Bapak Ibu Saudara. Apa yang hilang? Yang hilang adalah upah kita di surga. Kita lihat di ayatnya yang berikutnya, ayatnya yang ke-14. 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, seseorang yang mana ini? Bukan semua orang. Ini berbicara khusus kepada orang-orang kudus. Ini berbicara kepada orang-orang yang sudah pasti diselamatkan. Ini berbicara kepada anggota-anggota tubuh Kristus. Ini berbicara kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ya, itu artinya yang kita lakukan itu di dalam standar penilaian Allah benar adanya, ya, sesuai dengan kasih karunia yang telah kita terima dari Allah. Bagaimana dengan sebaliknya? Di ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, yang mana yang terbakar dan yang mana yang bertahan tahan uji? Yang tahan uji tadi adalah emas, perak, dan batu permata. Yang terbakar adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, dikatakan situ bahwa jikalau ia pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan tetap diselamatkan. Kenapa tetap diselamatkan? Karena keselamatan itu bukan karena usaha kita, Efesus 2 ayat 8 dan 9, tetapi itu adalah pemberian Allah, itu adalah anugerah Allah secara cuma-cuma, dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka jikalau kasih karunia Allah bukan karena pekerjaan kita, tetapi itu adalah karena pemberian belas kasihan Tuhan kepada kita, dan kita terima hanya melalui iman. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh upah sebagai emas, perak, dan batu permata yang bernilai di hadapan Allah ketika kita menghadap kursi pengadilan Kristus kelak? Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di Efesus pasal 2, coba kita lihat di Efesus pasal 2, ayatnya, saya akan membaca Efesus pasal 2, ayatnya yang lengkap saya baca ayat 8, 9, dan 10. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 2, 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, lebih tepatnya adalah melalui iman, ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu adalah kasih karunia Tuhan, pemberian. Ya, pemberian itu ada orang lain yang mengerjakannya, lalu saudara menerimanya. Kalau saudara yang mengerjakannya, itu bukan pemberian namanya. Itu upah namanya bagi saudara. Hasil pekerjaan kita, hasil usaha kita, itu konsekuensi logisnya adalah kita menerima upah karena usaha kita. Tetapi dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang mana, Bapak Ibu Saudara? Apa ini pekerjaan yang kita pikirkan, yang kita olah berdasarkan akal kita sendiri, Bapak Ibu Saudara? Ya, seperti yang dipikirkan oleh orang pada umumnya. Ya, kalau kita sudah selamat, mari kita berbuat baik. Mari kita berbuat baik. Mari kita berbuat baik. Berbuat baik seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, dan di sini banyak orang yang terjebak karena dia memikirkan perbuatan baik itu berdasarkan standar apa yang dikelola oleh akal pikirannya sendiri. Tetapi ayat firman Tuhan ini mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi bukan pekerjaan baik, perbuatan baik menurut apa yang saudara dan saya pikirkan. No, sama sekali tidak. Bukan itu yang dihargai oleh Allah di tahta pengadilan Kristus nanti. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kita harus memahami, mengerti, Bapak Ibu Saudara, apa saja yang termasuk, apa saja yang include di dalamnya pekerjaan baik yang Allah mau kita hidup di dalamnya, yaitu pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Itu konteksnya di kitab Efesus pasal 1 dan pasal 2 ini, bahwa Allah sudah mempersiapkan satu rangkaian perbuatan yang baik menurut kehendak Allah sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus, dan kita mau hidup di dalam pekerjaan baik tersebut. Jadi bukan asal kita bilang, ya yang penting kita kan berbuat baik. Tidak, saudara-saudara. Ya, yang penting kita melakukan perbuatan baik, kita tolong orang, ya. Saudara-saudara, kita tolong orang miskin. Kemudian kita berkhotbah dari mimbar gereja, kita menyampaikan Injil dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tidak demikian, saudara-saudaraku. Ada suatu konsep perbuatan baik yang dirangkai oleh Allah di dalam kerangka kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia hidup dipermuliakan di dalam surga sebagai kepala gereja, sebagai kepala tubuh Kristus saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Nah, karena itulah kalau kita ingin melihat, ya, sebelum kita sampai pada akhir daripada pemaparan sesi pertama ini, ya, tentang seberapa besar Allah mengasihi kita, maka saya mengajak kita mengulik sedikit dulu tentang pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita lihat di dalam, kembali kita kepada 2 Korintus pasal 5 tadi, ya. Sebagai perikop dasar kita tadi adalah di dalam 2 Korintus pasal 5. Kita akan selesaikan sampai ayatnya yang ke-21. Kembali ke kitab 2 Korintus pasal 5. Ya, 2 Korintus pasal 5. Oke. Ya, saya akan membaca sekali lagi di ayat 17, di ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, manusia baru,
ciptaan baru ini memiliki suatu orientasi pekerjaan yang baik di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, manusia baru yang telah diciptakan oleh Allah di dalam diri kita ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, manusia batiniah itu memiliki suatu orientasi kepada hidup yang baru berdasarkan hidup Kristus yang diperolehnya dari kebangkitannya dari antara orang mati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat di ayatnya yang ke-18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Pelayanan pendamaian, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pekerjaan Allah yang telah dipersiapkan sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus, dan Allah mau kita hidup di dalam pelayanan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Karena Allah memberikan secara tepat, mengaruniakan secara tepat kepada kita saat ini bahwa kita dipanggil menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Pelayan pendamaian ini seperti apa? Karena ini adalah merupakan amanat yang teragung. Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengar amanat agung. Tetapi saya ingin mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa ada amanat yang teragung, Bapak Ibu Saudara. Jikalau Yesus Kristus menyatakan amanat agung kepada orang Israel, bahwa kerajaan Allah akan didirikan di bumi ini bagi mereka, maka kita sebagai tubuh Kristus memiliki amanat yang teragung, yang paling agung, yaitu pemberitaan pendamaian. Seperti apa pemberitaan pendamaian ini kepada dunia, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-19 maksud saya. Ayatnya yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan lagi pelanggaran manusia yang berdosa, yang paling berdosa sekalipun. Di mana Rasul Paulus mengatakan, aku adalah orang yang paling berdosa dari semua manusia di dunia ini. Tetapi Paulus katakan, justru di dalam diriku lah Allah menganugerahkan kasih karunia-Nya yang terbesar, supaya di dalam diri Paulus dia menjadi contoh yang pertama bagi semua orang yang diselamatkan berdasarkan iman kepada kasih karunia Allah, di mana Yesus Kristus telah mati mengampuni segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Allah mendamaikan dunia dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kejahatan daripada dunia ini. Kenapa tidak diperhitungkan lagi? Karena semua dosa manusia sudah diperhitungkan di dalam pengorbanan Kristus Yesus, di dalam tubuhnya yang disalibkan di Bukit Kalvari. Amin. Bukan tidak ada perhitungannya. Perhitungannya sudah ditaruh di dalam tubuh Kristus. Perhitungannya sudah ditaruh di dalam pengorbanan Kristus. Perhitungannya sudah ditaruh di dalam nyawa Kristus yang dikorbankan. Sehingga perhitungan upah dosa adalah maut, itu sudah dibebaskan dari saudara dan saya yang sudah percaya kepada Kristus Yesus. Dan semua orang yang percaya, segala dosa mereka tidak diperhitungkan oleh Allah lagi, karena semuanya telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Tentu saja, hanya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Yang tidak percaya akan binasa di lautan api neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah amanat yang teragung yang perlu kita sampaikan kepada dunia, bahwa semua dosamu telah diampuni oleh Yesus Kristus. Dosa yang mana saja, dosa yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang, telah dipikul oleh salib Kristus, telah dipikul oleh tubuh Kristus, telah disucikan oleh darah Yesus 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang dosa itu sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib, dan Yesus berkata, sudah selesai.
tetelestai. It's finished. Sudah selesai, sudah clear. Bapak Ibu Saudara. Itulah kebenaran saat ini. Kebenaran Allah yang dinyatakan berdasarkan kasih karunia-Nya, sehingga keselamatan hidup yang kekal diperoleh oleh setiap orang yang percaya saat ini dengan cuma-cuma, free, hanya melalui iman saja. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pernah mungkin membeli sebuah produk. Beli 5 gratis 1. Itu gratis atau bayar? Bayar, Bapak Ibu Saudara. Karena beli 5 baru gratis 1. Atau beli 3 gratis 1, tetap saja itu bayar. Itu bukan free. Tapi keselamatan di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, itu benar-benar adalah free. Ya, itu adalah sebuah hadiah, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada urusan keselamatan dengan prestasi saudara dan saya. Tidak ada urusan keselamatan dengan perpuluhan yang saudara berikan ke gereja. Tidak ada urusannya itu. Tidak ada urusan keselamatan karena saudara fasih berkhotbah di mimbar-mimbar gereja. Tidak ada hubungannya itu. Tidak ada urusannya keselamatan jiwa saudara karena saudara menolong orang lain yang membutuhkan. Tidak ada hubungannya. Saudara, keselamatan itu hanya karena kasih karunia Allah semata. Dan ini bukan hyper grace. Saya tidak mengenal yang disebut dengan hyper grace. Saya tidak punya hubungan dengan yang berkaitan dengan mereka. Saya hanya mengenal dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh kasih Kristus bahwa grace is sufficient. Ya, bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih daripada cukup bagi saudara dan saya. Sehingga saya percaya kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Bukan karena usaha saya, bukan karena perbuatan saya, bukan karena kebaikan saya, bukan karena prestasi saya, bukan karena talenta saya, dan bukan karena apapun yang saya lakukan. Semata-mata adalah karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang rela mati, mengampuni segala dosa saya, menguduskan saya, membenarkan saya sekali untuk selama-lamanya. Dan saya aminkan itu dengan penuh kerendahan hati, dan saya berkata, syukur bagi Tuhan yang menyelamatkan saya, sehingga upah dosa yang adalah maut bukan lagi bagian saya, tetapi seperti janji Tuhan yang mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pekerjaan yang dipersiapkan oleh Allah sebelum permulaan zaman di dalam Kristus Yesus, bahwa kita adalah pelayan-pelayan pendamaian. Pelayan-pelayan yang memberitahukan perdamaian antara Allah dengan dunia ini. Jangan lagi dunia ini ingin menawarkan perbuatan-perbuatan daging, ingin menawarkan perbuatan-perbuatan secara lahiriah, ingin menawarkan ketaatan-ketaatannya kepada Allah sebagai penghapus untuk dosa-dosanya. Itu tidak akan bekerja. Itu tidak mungkin berhasil. Yang berhasil adalah pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita, dan setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah kebesaran daripada anugerah Allah yang kita terima hanya melalui dengan iman kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di ayat 19 yang bagian B-nya dikatakan, ya saya baca secara lengkap lagi. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kata Paulus. Sekarang Paulus tidak ada lagi di dunia ini. Kita mengatakan Tuhan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita semua yang ada di dalam Zoom meeting ini, dan juga yang ada di live streaming Facebook maupun di YouTube. Kita adalah pelayan-pelayan pendamaian yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kasih karunia Allah kepada semua orang tanpa kecuali. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Kita sangat bersyukur bahwa tujuan kehendak Allah bagi kita saat ini, kita mengerti setelah kita tahu begitu besar anugerah, begitu besar kasih karunia Allah yang telah dikaruniakan kepada kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, melalui kematiannya, melalui darahnya yang tercurah, mengampuni segala dosa kita, melalui penguburannya dan melalui kebangkitannya, di mana dia hidup untuk selama-lamanya, dan hidup yang kekal itu dikaruniakan, di-share kepada setiap orang yang percaya kepadanya saat ini, dan kita semua ditetapkan menjadi anggota tubuh Kristus yang kekal, yang permanen untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa kita sangat bersukacita dengan kabar baik ini, betapa kita sangat bersukacita kita memiliki dan memahami, mengerti, dan juga membagikan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang yang kita jumpai. Karena disitulah Allah bekerja, disitulah roh Allah bekerja, sebab Allah mempersiapkan pekerjaan itu sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka besarlah upahmu di surga. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus di akhir hidupnya, di dalam 2 Timotius pasal 4, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis finish, garis akhir. Amin, puji Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan Paulus mengatakan itu dengan jelas di dalam 1 Korintus 15, bukan dia tetapi kasih karunia Allah yang bekerja, dan adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekarang telah tersedia mahkota bagiku yang akan dikaruniakan oleh Allah, tetapi bukan hanya kepada aku, kata Paulus, tetapi juga kepada semua orang, termasuk Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini. Allah mempersiapkan mahkota kemuliaan yang akan dikaruniakan kepada kita, orang-orang yang setia memberitakan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu menjadi pelayan-pelayan pendamaian dan orang-orang yang setia terus menyuarakan pemberitaan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Bukan pekerjaan kita, bukan kehebatan kita, bukan keberhasilan kita, bukan kefasihan kita berbicara, bukan cerita tentang diri kita yang mau kita sampaikan kepada orang lain, tapi cerita tentang kemenangan Kristus atas kuasa maut, cerita tentang kemenangan Kristus atas dosa, cerita tentang kemenangan Kristus menggenapi seluruh hukum Taurat, dan cerita kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada kita sebagai orang yang percaya menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa oleh kuasa Roh Kudus, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kita selama-lamanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita akan masuk pada sesi tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saya ajak kita untuk tundukkan hati kita berdoa untuk menutup pemberitaan firman Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu Bapa di surga. Sungguh luar biasa kebesaran kasih karunia Tuhan, di mana Engkau menyatakan kasih-Mu yang sempurna ya Bapa, melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kami di atas kayu salib. Dengan darah-Mu yang suci, Engkau membasuh, Engkau menebus segala pelanggaran dan dosa kami, dulu, sekarang, dan yang akan datang selama-lamanya. Itu adalah anugerah Allah yang terbesar. Betapa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, oleh karena kami sudah berada di dalam Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal. Dan anak-Mu yang kekasih, Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia kami memperoleh segala anugerah dan berkat yang kami nikmati, di mana hidup yang kekal menjadi bagian kami sekarang dan sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur karena Tuhan mengaruniakan kepada kami panggilan menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Pelayan-pelayan yang memberitakan pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Bukan pekerjaan, bukan usaha, bukan kemampuan, bukan pemikiran-pemikiran daripada manusia yang harus kami sampaikan kepada dunia ini. Tapi Engkau memanggil kami untuk menyatakan pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus. Mengenalinya melalui firman rahasiamu, mengenalinya melalui pemberitaan kasih karunia Allah. Itu adalah tugas kami untuk datang kepada seluruh pengetahuan akan kebenaran yang memampukan kami untuk berbicara, memampukan kami untuk bersaksi kepada dunia ini. Terima kasih atas kekudusan yang telah Tuhan karuniakan di dalam Kristus Yesus bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Salam kudus bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Ya, mari Pak.